Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Tafsir wa Bayan li a'dham suratin fil Quran atau tafsir surat Al-Fatihah oleh Fadilati Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan makna al-isti'adzah. Makna al-isti'adzah yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, halaman 21. Pada pembahasan yang lalu sudah kita sampaikan, ini merujuk kepada ucapan atau pembahasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Dan ini adalah ringkasan dari pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah tentang makna al-isti'adzah. Secara umum kita telah sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan balaslah perbuatan yang jelek yang dilakukan oleh manusia dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Ini kata Imam Ibnu Katsir, karena secara asal tabiat manusia kalau kejelekannya dibalas dengan kebaikan, insya Allah dia akan kembali baik. Secara umum, meskipun ada pula yang ketika dimaafkan, dibaiki, malah menginjak-injak, malah menjadi-jadi kejahatan kejelekannya. Makanya sudah kita sampaikan, ada orang yang memang layak dimaafkan, ada pula yang tidak layak untuk dimaafkan. Kata para ulama, yang layak dimaafkan, kalau dimaafkan dia tambah baik, maka perlu dimaafkan. Sebagaimana firman Allah, faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Kata Syekh Utsaimin, di sini Allah mengikat pemberian maaf bagi yang bisa bertambah baik kalau dimaafkan. Jadi sekali lagi, ini pembahasan kita terakhir kemarin. Makanya kata Imam Ibnu Katsir yang dinukil di sini, walihada amara Allah Ta'ala bimusana'ati syaitonil insi wa mudarati bi isda'il jamil ilaih.
Oleh karena itulah Allah perintahkan untuk membalas kejelekan yang dilakukan oleh setan dari kalangan manusia dengan berbuat baik kepadanya, liyaruddahu taba'ahu amma huwa fihi minal adha, untuk mengembalikannya kepada tabiatnya yang baik. Namun kata beliau, wa amara bil isti'adzati bihi min syaitanil jin. Beda dengan kita menghadapi setan dari kalangan jin, maka dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah. Ya, sekali lagi, kalau setan manusia, nanti akan disampaikan setan itu ada dua kategori. Setan dari kalangan jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Kalau setan dari kalangan manusia itu kejelekannya dibalas dengan kebaikan, secara hukum asalnya demikian. Tapi kalau tidak bisa, fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Jika kalian balas, balaslah sesuai dengan kejelekannya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejelekan, kejelekan pula. Namun kalau setan dari kalangan jin dihadapi, dilawan dengan isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Li'annau la yaqbalu rishwata, karena setan jin tidak mau menerima istilahnya uang suap. Wala yu'athir fihi jamil, tidak berpengaruh kepadanya kebaikan. Dibalas dengan kebaikan tidak mau, tetap berbuat kejahatan, kejelekan, tetap membisikkan bisikan-bisikan yang jahat. Li'annahu syarirun bittaba', karena secara tabiat setan jin itu jelek. Bahkan dalam hadis tentang kisah Abu Hurairah yang menangkap pencuri, yang itu asalnya jin menjelma menjadi pencuri, kata Rasul, shadaqaka wa huwa kadhub. Ketika dia mengajarimu membaca ayat kursi mau tidur, itu benar, tapi secara asal dia kadzub, banyak berdusta. Itu tabiat setan jin. Makanya kata para ulama, kalau meruqyah ya, kemudian muncul suara jin, jangan diajak dialog. Kenapa? Karena antum tidak bisa memilih yang benar mana yang apa? Ya, jujur mana yang dusta. Karena apa? Ya, asalnya setan adalah, atau setan jin asal apa? Kadzub. Bahkan yang lebih parah, kapan lalu waktu awal-awal pandemi muncul bahwasanya virus corona itu tentaranya Dajjal. Mana referensinya? Jin yang ketika diruqyah ngomong seperti itu. Loh, kok percaya sama jin? Ya, ini sekali lagi hati-hati, jangan mudah apa? Tertipu. Bahkan dulu mungkin ada buku yang viral, dialog dengan jin muslim. Sekali lagi, dari mana antum bisa apa? Tahu itu berita hoax atau tidak? Rasul yang mengabarkan. Secara asal dia setan jin itu kadzub. Kadzub itu banyak berdusta. Maka cukup kalau meruqyah, ya sudah, bacakan ayat ruqyah, bacakan doa-doa ruqyah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, kalau antum diajak dialog, semakin dia nyaman. Ya, beda kalau dibacakan ayat dia kepanasan. Itu trik setan untuk apa? Nggak kepanasan, ngajak apa? Ngobrol. Nah, yang penting jangan sampai ngopi sekalian. Baik. Li'annau syarrun bittaba', karena setan jin tabiatnya itu jelek, jahat. Wala yakufu anka illa alladzi khalaqahu, dan tidak ada yang bisa mencegah kejelekannya kecuali Allah yang menciptakannya. Makanya kita diajarkan berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan jin dan juga manusia. Kemudian dibahas di sini asal kata syaitan dalam bahasa Arab. Ini kita baca, wa syaitan fi lughatil Arab mushtaqun min syatana. Jadi ini kalau yang mau belajar bahasa Arab,
Dari mana asal mula kata syaitan? Dari syatona. Idza ba'uda, artinya yang jauh. Fahuwa ba'idun bi tab'i antiba'il bashar wa ba'idun bi fisqihi an kulli khair. Dinamakan setan dari bahasa syatona tadi yang artinya jauh, maksudnya karena dia jauh dari tabiat manusia dan dia jauh dari kebaikan karena kefasikan, karena kejahatannya. Ini sekali lagi asal mula kata asyaiton dari syatona. Waqala Sibawi, berkata ahli bahasa yang namanya Sibawi, al-arab takul tasyaitona fulanun. Seseorang itu tasyaitona idza fa'ala fi'las syayatin, kalau dia berbuat seperti perbuatan setan. Wa syaitan mustaqun minal bu'd, syaitan itu asal katanya tadi maknanya yang jauh, jauh dari tabiat manusia, jauh dari tabiat kebaikan. Alas sahih, ini menurut pendapat yang sahih. Ada pendapat-pendapat yang lain. Walihada yusammuna kulla man tamarrada min jinniyin wa insiyin wa hayawanin syaitanan. Makanya orang Arab menamakan setiap yang membangkang, setiap yang menentang, baik dari golongan jin, baik dari golongan manusia, baik dari golongan hewan, dengan istilah syaitan. Makanya salah kalau menggambarkan setan itu hanya gundurwo, ya, ataupun apalah, ya, sebagaimana mitos-mitos di negeri kita. Setan ini sekali lagi bisa dari golongan jin dan manusia. Mana dalilnya? Surat Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, manusia dan jin. Ini dalil setan itu bisa dari golongan jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan kepada yang lain bisikan-bisikan yang indah untuk menipu manusia. Surat Al-An'am ayat 112. Jadi Allah mengatakan di sini yang memusuhi para nabi, yang memusuhi dakwah nabi, yang memusuhi dakwah tauhid, memusuhi akidah sahihah, itu kata Allah setan dari kalangan jin dan manusia. Makanya Imam Al-Barbahari, salah satu ulama Ahlussunnah di abad 4 Hijriah, beliau dalam kitabnya Syarhus Sunnah pernah berkata, al-khuruj anit tariq ala qismain. Menyimpang dari kebenaran itu ada dua golongan, dua kategori. Rajulun zalla anit tariq fala yuktada bi zallatihi fa innahu halikun. Ada seseorang yang tergelincir, wa huwa la yuridu ilal khairah, sedangkan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Berusaha mencari kebenaran namun tergelincir. Tetap tidak boleh diikuti ketergelincirannya, kesalahannya. Dan yang kedua kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, rajulun anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Namun ada orang yang membangkang, yang keras kepala, menentang kebenaran. Sudah sampai kepadanya kebenaran, sudah sampai kepadanya qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasul, sampai kepadanya ijma ulama salaf,
namun tetap dia ngeyel, tetap dia membangkang, menentang, menyelisih, menyimpang, dan dia menyelisihi orang-orang yang bertakwa sebelumnya dari kalangan para salafus saleh, maka kata Imam Barbahari, fahuwa dhalun mudillun syaitanun maridun, maka orang ini sesat menyesatkan dan dia setan yang membangkang. Jadi ini sekali lagi, jangan hanya disempitkan setan itu dari golongan jin saja, tidak. Yang menentang kebenaran, yang menyimpang dari akidahnya Rasul, yang memusuhi dakwah tauhid dakwahnya Rasul, maka itulah yang dikatakan oleh Allah aduan syayatinal insi wal jin. Na'udzubillahi min dalik. Ya, sekarang kita lanjutkan halaman 23 berkaitan dengan mawadhi bismillah wa fadluha, tentang kapan kita dianjurkan membaca bismillah dan tentang keutamaan bismillah. Ini masih ada kaitan dengan Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah kita lewati pembahasan tentang al-isti'adzah. Sekarang tentang bismillah, ya. Yang pertama, kita dianjurkan membaca bismillah indal wudu, ketika wudu. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman la wudu'alah, tidak sah salat bagi yang tidak berwudu. Wudu syarat sah salat. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, dan tidak sah wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ashabus Sunan, Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah, kecuali An-Nasa'i. Di sini ada kata-kata Ashabus Sunan, penulis kitab-kitab hadis yang judulnya sunnah, di antaranya Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, kecuali Imam Nasa'i. Wa qala Ibnu Katsir innahu hadisun hasan, dan Imam Ibnu Katsir mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Kata para ulama, meskipun juga ada khilaf, masalah fikih banyak khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya mustahab. Ini pendapat yang pertama, mengatakan hukumnya mustahab, dianjurkan, tidak wajib membaca bismillah. Cuma yang rajih, yang kuat, membaca bismillah ketika wudu itu hukumnya wajib. Nah, dan perlu kita tegaskan, rata-rata zikir yang ada bismillah itu cukup dengan bismillah saja, nggak perlu ditambahi bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'sunnah haitsu darat, kita berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah Rasul berputar. Dalam hadis-hadis Rasul tentang zikir-zikir itu kebanyakan dengan bismillah titik sudah. Tapi jangan dibaca titiknya ya. Bismillah saja sudah. Adapun bismillahirrahmanirrahim nanti akan ada penjelasan di akhir. Hanya dua keadaan, dua waktu saja. Nanti akan ada penjelasannya. Makanya ketika Rasul menyuruh kita mesunnahkan, menganjurkan membaca zikir keluar rumah, Rasul mengatakan idza kharaja rajul min manzilihi faqala bismillahi. Enggak pakai rahman-rahim. Pakai atau enggak? Iya. Jadi sekali lagi, rata-rata zikir-zikir yang ada bismillah cukup dengan bismillah saja. Enggak perlu ditambah-tambah dengan apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita tambah, meskipun niat kita baik, ini ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan cukup bismillah saja, jangan ditambah-tambah dengan apa? Ar-Rahmanir-Rahim.
Ya, seperti di sini ketika mau wudu cukup membaca apa? Bismillah. Ya, kata Rasul, tidak sah wudu bagi yang tidak menyebut ismallah, nama Allah, yaitu bismillah. Demikian pula yang kedua, tudkar indal dzabah wa indal istiyah. Ketika menyembelih hewan korban, membaca bismillah. Bahkan kalau membaca selain nama Allah dalam rangka mengagungkan orang tersebut, maka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan, menyembelih hewan korban ini termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Boleh tidak salat ditujukan untuk selain Allah? Tidak boleh. Apalagi juga masalah menyembelih, karena ayatnya gandengan. Fasholli lirabbika, salatlah untuk Rabbmu, wanhar, demikian pula sembelihlah untuk Rabb. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Penyembelihan hewan korban itu bentuk ibadah, dan ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Rasul bersabda, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Seperti kalau orang itu meyakini misalnya bulan Muharram bulan sial, bulan Surah bulan sial, untuk tolak bala menyembelih hewan korban, kepala sapi, kepala kerbau dipersembahkan untuk selain Allah, jin-jin ataupun siapapun, ya itu, maka sekali lagi ancamannya la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Kemudian ketika menyembelih dianjurkan membaca bismillah. Kalau nggak membaca bismillah, maka Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih wa innahu lafisq. Jangan memakan sesembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Ya. Misalnya orang itu menyembelih dengan menyebut nama wali fulan, menyebut nama nabi demi nabi, ya, naudzubillah min dzalik, dengan menyebut nama fulan, maka sekali lagi haram makanan dari sesembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu lafisq, dan itu adalah suatu kefasikan. Jadi harus menyebut nama Allah bismillah ketika mau menyembelih hewan korban. Surat Al-An'am ayat 121. Yang kedua, ini berkaitan wa indal istiyad, ketika berburu. Ketika berburu, entah mungkin berburu rusa, berburu apapun, maka Allah berfirman, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurusmallah alaih. Makanlah dari binatang buruan yang ditangkap oleh binatang buruan kalian, dan sebutlah nama Allah. Ini ada penjelasan lebih lanjut dari hadis Rasul. Sa'ala Adi bin Hatim at-Tai an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hukmi sayd bil kalb. Ini intinya, kalau misalnya antum berburu di hutan membawa anjing buruan, ya, di antara anjing yang boleh dipelihara, anjing untuk berburu, ya, demikian pula anjing untuk menjaga rumah. Antum ketika membawa misalnya anjing untuk berburu, antum lepaskan harus membaca bismillah. Itu sebagai ganti ketika nanti binatang buruan itu menerkam mangsanya, misalnya rusa, kemudian dibunuh, itu sama dengan antum menyembelih dengan pisau membaca apa? Bismillah. Jadi ketika melepaskan binatang buruan tersebut atau hewan untuk berburu tadi, antum baca bismillah, itu ibaratnya seperti antum menyembelih dengan pisau membaca apa? Bismillah. Itu maksudnya di sini. Dari hadis Rasul SAW,
ada sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Tai bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum binatang buruan dengan melepaskan anjing buruan atau anjing berburu. Idza wajada ma'akal bi kalban akhar. Ini beliau bertanya, dia punya 1 ekor anjing untuk berburu, ya, dilepas. Kemudian datang 2 anjing, nggak tahu anjingnya siapa, namun ada binatang yang sudah mati, tapi nggak tahu yang mana yang membunuh buruan tadi, apakah anjingnya yang dia sebut nama Allah tadi ataukah yang lainnya, ya. Maka kata Adi bin Hatim, la adri ayyuhuma qatalahu, ya Rasulullah, aku nggak tahu apakah anjingku yang membunuhnya atau yang lain yang membunuhnya. Maka kata Rasul, la takul, jangan dimakan kalau nggak tahu siapa yang membunuh binatang buruan tadi, ya. Fa inna ma samaita ala kalbika, karena engkau hanya menyebut nama Allah ketika melepas binatang anjing untuk berburu yang engkau miliki. Jadi bismillahnya hanya untuk anjing yang dia bawa itu, bukan yang lainnya. Maka jangan dimakan kalau nggak tahu siapa yang memangsa binatang buruan tersebut. Paham ya? Nah, fa inna ma samaita ala kalbik, dan ini inti pembahasannya. Artinya kalau mau melepas binatang atau anjing untuk berburu harus membaca Bismillah. Nah, walam tusammi ala ghairihi, dan engkau tidak mengucapkan bismillah untuk anjing-anjing yang lainnya. Ini salah satu yang disunahkan, membaca bismillah ketika melepas binatang untuk berburu. Yang ketiga, ini ketiga ya, yang tadi itu 1, 2, yang kedua tapi 2A 2B. Ini 2A 2B ketika 2A menyembelih, ketika berburu 2B. Sekarang yang 3. Inda ibtida'it ta'am wasyarab, ketika mau makan dan minum. Dalilnya qala Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Abi Salamah, kuntu hulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku adalah anak kecil yang dalam asuhan didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatisu fi suhfah. Ketika aku masih kecil, kalau aku makan, tanganku itu gerilya kemana-mana, makan kanan, semuanya pokoknya mau diambil. Faqala, maka Rasul menegur. Ini salah satu pendidikan Islam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajari anak adab makan, ya. Di antaranya Rasul bersabda, ya ghulam, wahai anak kecil, samillah, baca bismillah. Di sini Rasul nggak mengatakan samillah ar-rahmanir-rahim, tidak. Rasul hanya mencukupkan samillah, baca bismillah. Ya, ini yang benar, cukup bismillah saja. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Sejak kecil diajari adab makan ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, biar tidak sampai besar naudzubillah min dzalik tetap makan dengan tangan kiri. Ini sekali lagi jauh dari ajaran al-Islam. Ada dulu kisah seseorang Rasul tegur makan dengan tangan kanan. Ada seseorang makan dengan tangan kirinya. Rasul menegur, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Orang itu membangkang. Orang itu malah nyinyiri Rasul SAW. La astati. Dengan sombongnya dia mengatakan, tidak bisa aku makan dengan tangan kanan. Karena sudah kebiasaan. Maka Rasul sekalian mendoakan orang itu, lastatokta, engkau nggak akan mungkin bisa makan sama sekali. Dan betul dalam hadis yang sahih tersebut, riwayat yang sahih tersebut,
orang itu kalau istilah kita kayak stroke, tidak bisa mengangkat apa? Tangannya ke mulutnya. Ini kata para ulama salah satu ancaman akibat sanksi bagi yang menentang ataupun memperolok sunnah Rasulullah SAW. Naudzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan, wahai anak kecil, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu. Dalam riwayat, yang makan dengan tangan kiri adalah setan. Itu kata Rasulullah SAW. Wa kul mimma yali, dan makanlah dari yang dekat denganmu. Ya, misalnya nampan besar, jangan apa? Ngambil yang jarak jauh, ya. Yang pinggir-pinggir yang dekat. Ini adab makan ala Rasulullah SAW. Hadisnya muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Muslim. Yang keempat, liruqyati minal waj'i wal marad. Mengucapkan bismillah dianjurkan ketika ruqyah. Ini pengobatan dengan apa? Membacakan ayat-ayat ataupun dengan doa-doa, zikir-zikir ala Rasulullah SAW. Ya, sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ulama sepakat membolehkan ruqyah kalau terpenuhi 3 syaratnya. Apa saja? Ya, biar nggak ngantuk. Apa syarat ruqyah yang disyariatkan, dibolehkan? Yang pertama apa? Dengan bacaan Al-Quran seperti Al-Fatihah atau dengan zikir-zikir doa-doa ala Rasul seperti yang akan kita sampaikan di sini. Yang kedua apa syaratnya? Dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang jelas, bukan yang komat kamit nggak jelas. Yang paling banyak di situ ada unsur minta tolong pelindungan kepada jin, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga apa syaratnya? Tidak meyakini ruqyah itu sebagai penyembuh. Yang menyembuhkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini di antara ruqyah ala Rasul ada riwayat syaka Utsman ibnu Abil As Ats-Tsaqafi ila Rasul SAW waj'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama. Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi pernah mengeluh, curhat kepada Rasul tentang sakit yang dia alami dalam dirinya, tubuhnya semenjak dia masuk Islam. Ya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Da'iyadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika." Ini bisa dipraktekkan ya antum. Ya, kalau ada sakit apapun, merasa sakit dalam tubuh antum, ini salah satu pengobatan ala Rasul, ruqyah ala Rasul. Kata Rasul, "Da'iyadaka", letakkan tangan, mungkin ada di bahu, mungkin pegel-pegel apalah namanya sakitnya. Ya, "Da'iyadaka 'ala ladzi ta'allama min jasadika", letakkan tanganmu di tempat yang engkau merasa sakit. Wakul, kemudian bacalah bismillah 3 kali. Ini sekali lagi zikir-zikir ala Rasul. Kalau ada bismillah, cukup bismillah saja. Ini Rasulnya mengajarkan, nggak pakai apa tambahan Ar-Rahman Rahim. Nanti kalau tambahan Ar-Rahman Rahim ada di tempat yang lain. Di sini kata Rasul, kul bismillah salasa, bacalah bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian wakul sab'a marrat, kemudian ucapkan 7 kali. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ini menggabungkan bismillah dengan ta'awud, ya. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaan Allah dari kejelekan yang aku alami sekarang dan uhadzir, dan yang aku khawatirkan di masa yang akan datang. Ini sekali lagi berlindung kepada Allah dari kejelekan, yang kesakitan yang dia alami sekarang dan juga yang akan datang. Ini sekali lagi ada ucapan bismillah. Ya, sekali lagi ini pengobatan ala Rasulullah SAW. Meskipun harus kita yakini tadi,
Ya, yang menyembuhkan siapa? Allah. Jangan sampai ada suudzon. Wah, saya sudah praktek berkali-kali nggak berhasil, kemudian meremehkan sunnah Rasul. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi namanya usaha. Namanya usaha nggak mesti apa? Berhasil. Kata seorang penyair, alar mar'i an yas'a ilal khairi juhdahu wa laysa alai an tatimal maqasidu. Kewajiban seorang muslim, muslimah berusaha sekuat tenaga, adapun hasilnya dia serahkan kepada Allah. Ya. Seperti antum usaha misalnya berdagang mulai pagi sampai sore kok nggak laku-laku, masa antum mengatakan nggak usah usaha, tidur aja di rumah, masa begitu? Kan tidak, tetap berusaha. Sama dengan pengobatan ala Rasul. Pengobatan ala Rasul sebagaimana usaha yang lain, tetap usaha, tawakal, hasilnya serahkan kepada Allah, bergantung kepada Allah. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, ya, berusaha dengan pengobatan ala Rasul, ketika nggak berhasil kemudian nyinyiri, naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian yang berikutnya riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang sudah kita baca waktu yang lalu, bahwasanya malaikat Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Muhammad istakait, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau merasa kesakitan? Faqala na'am, kata Rasul, iya. Ini sekali lagi, Nabi Muhammad itu manusia biasa, bukan Tuhan, bukan Al-Khaliq, bukan yang menyembuhkan penyakit. Nabi Muhammad tidak bisa menghilangkan kesusahan. Beliau sebagaimana kata Allah, qul innama ana basyarun mislukum, katakanlah aku adalah manusia seperti kalian. Nabi Muhammad manusia, meskipun beliau manusia yang paling baik, tetap statusnya sebagai apa? Manusia. Jangan dituhankan, jangan diyakini beliau bisa menyembuhkan. Beliau sendiri apa? Sakit, ya. Beliau juga pernah merasa apa? Ya, sampai bercucuran darah dan sebagainya. Maka sekali lagi wajib kita yakini Nabi Muhammad manusia dan beliau adalah Rasul utusan Allah. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Jangan meremehkan dan juga jangan berlebihan. Siratal mustaqim, pertengahan. Meyakini Nabi Muhammad manusia yang termulia, namun beliau sekali lagi bukan Tuhan, bukan Rabbul Alamin. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, apakah engkau merasa kesakitan? Maka Nabi mengatakan, iya. Maka malaikat Jibril mengajarkan ruqyah, bismillah arqika min kulli syai'in yu'dzik, dengan menyebut nama Allah. Insya Allah akan ada penjelasan setelah ini makna bismillah, yaitu minta tolong kepada Allah. Bukan sekedar menyebut nama Allah, tidak. Namun di situ ada makna al-isti'anah, minta tolong kepada Allah. Makanya banyak zikir-zikir yang dimulai dengan bismillah. Karena apa? Kita manusia la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ketika kita mendengarkan azan hayyalas shalah, kita hanya bisa mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Makanya banyak zikir ketika memulai aktivitas apapun dengan bismillah, minta tolong kepada Allah. Kata malaikat Jibril, bacalah wahai Nabi Muhammad bismillah. Ini untuk meruqyah orang lain, antum bisa praktekkan bismillah arqika min kulli syai'in yu'dzik. Dengan menyebut nama Allah, dengan minta tolong kepada Allah, aku meruqyamu dari segala yang mengganggumu. Min syarri kulli nafsin, dan dari kejelekan setiap jiwa yang mendatangkan kejelekan. Au ainin hasidin, atau dari mata yang hasad. Ini sudah kita sampaikan perincian penjelasannya pada waktu yang lalu. Ada orang-orang yang hasad, penglihatannya, ya, kalau dia melihat kepada yang dia hasadi, bisa apa? Membunuhnya, bisa mendatangkan gangguan dengan seizin dari Allah. Nah, Allah yashfik, Allah yang menyembuhkan wahai Nabi Muhammad. Bismillah arqik, dengan menyebut nama Allah aku meruqyamu. Hadis riwayat Muslim. Intinya di sini ruqyah dengan menyebut bismillah, itu intinya, ya. Ya, sekali lagi kalau bisa dihafalkan, dipraktekkan ruqyah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah.
Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.